Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya untuk bersujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, tema kita pada hari ini saya akan membacakan terkait dengan bab keluarga di dalam kitab Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Mudah-mudahan ini nanti akan memberikan gambaran kepada kita terkait masalah-masalah di dalam keluarga kita. Jadi yang pertama, pernikahan di dalam agama kita itu adalah masuk dalam kategori membangun peradaban. Jadi orang yang menikah itu telah menjadi sebab teraturnya peradaban kehidupan dunia. Karenanya bab menikah ini termasuk dalam bab peradaban kehidupan. Orang yang beradab itu salah satu sebabnya karena menikah. Apa artinya? Keteraturan hidup di dalam kehidupan kita, Pak. Ya, bertetangga, berinteraksi dengan orang, itu karena menikah. Kita bisa saling damai dengan orang itu karena pernikahan. Karena berpasangan. Coba kalau misalnya tidak ada keteraturan hidup dengan pernikahan ini betul-betul terjaga oleh hubungan kita. Nah, lawan dari pernikahan itu adalah perzinahan. Makanya sebaik-baik orang ketika dia menikah, walaupun keluarganya dalam tanda kutip berantakan, itu masih lebih baik dibanding dengan orang yang dalam kondisi kawin tapi tidak menikah. Iya. Masih lebih baik. Jadi berkeluarga, berantakan, tengkar dan lain sebagainya sih lebih baik, Pak. Jadi lebih baik Kenapa? Karena dia masih terjaga hubungan, kejelasan keturunan, kejelasan kekerabatan. Itu disebabkan karena menikah. Karenanya jemaah sekalian, di dalam agama kita merusak merusak nama baik pernikahan itu sangat-sangat berat. Misalnya menuduh zina, itu sangat-sangat berat. Atau berzina itu kan merusak peradaban, merusak tatanan sosial orang berzina. Dalam agama kita orang berzina kan dirajam. Tetapi yang dirajam itu ternyata bukan sekedar zina, tetapi zina yang sudah terang-terangan. Kalau zina yang tidak terang-terangan tidak dalam masuk kategori itu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang mengaku berzina itu dia berpaling. Gitu. Kenapa? Dia tidak ingin mengekspos sebuah aib yang terjadi di masyarakat, yang aib ini nanti merusak tatanan sosial.
Coba bayangkan kalau misalnya ada tetangga kita dituduh selingkuh misalnya begitu. Kita siarkan. Bayangkan anaknya nanti dicurigai orang. Iya. Istrinya, bener nih anak ini. Iya. Tapi kalau ini disimpan, aib ini disimpan baik-baik, tidak disiarkan karena memang tidak memenuhi kriteria untuk disiarkan, maka tidak disiarkan. Nah, karenanya di dalam agama kita untuk sampai kepada derajat dirajam itu kan betul-betul harus terang-terangan. Misalnya begini, ada 3 orang melihat orang berzina dengan mata kepala sendiri, kan kurang 1. Nah kalau kurang 1 disiarkan, diumumkan, apa yang terjadi? 3 orang inilah yang dihukum, walaupun dia melihat dengan mata kepala sendiri. Itulah artinya agama itu menjaga betul tatanan sosial di dalam kehidupan kita dengan pernikahan. Dan kita tidak sembarangan menuduh orang melakukan perselingkuhan atau zina. Nah, ini di dalam spirit di dalam agama kita. Jadi, Islam itu kejam, Islam kayak walaupun derajat itu kayak mustahil Pak itu bisa terjadi. Rata-rata yang dirajam itu terjadi karena apa, Pak? Karena pengakuan. Dia mengaku bahwa dia pernah berzina, lalu minta untuk disucikan. Kalau terkait dengan kesaksian, hampir tidak terjadi. Kecuali di budaya-budaya barat, Pak. Di budaya barat kan udah mulai keterlaluan, Pak. Di tengah jalan itu terjadi, Pak. Iya. Di pinggir pantai jadi. Itu beda, sudah sangat buruk betul. Itu sudah sangat di luar nalar, ya, nalar sosial kita. Kalau di daerah-daerah ketimuran begini hampir terjaga. Makanya menikah itu betul-betul sebuah ibadah yang sangat luar biasa dalam agama kita. Nah, la yakhtaliful ulama fi anna nikah mustahab. Secara umum tidak berbeda pendapat para ulama bahwa menikah itu sunnah, dianjurkan. Ya. Nanti kalau terkait dengan hukum pribadi itu beda. Secara umum ya. Kalau pribadi nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Kalau terkait dengan pribadi. Karena tergantung kondisi. Misalnya kalau dia lemah syahwat, ya, diharam nikah, Pak. Kalau lemah syahwat, nggak bangun gitu. Nanti kan itu hanya nanti akan memudaratkan kepada pasangan kita. Nah, kemudian apa? Mandubun ilai, kasirul fadail. Dianjurkan dan banyak keutamaannya. Wa min fawaidihi, dan di antara keutamaan menikah itu adalah al-walad, adanya keturunan. Nah, li'annal maksud baqa'un nasal, karena sesungguhnya tujuan dari pernikahan itu terjaganya kesinambungan makhluk di muka bumi ini. Kemudian wa fihi muwafaqatu mahabbatillah bis-sa'i fi dzalika, dan ini adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan berlangsungnya kehidupan atau keturunan. Liyabqa jinsul insan, supaya jenis manusia ini tidak punah. Kita kan sudah pernah tahu ya, ada makhluk-makhluk yang sudah punah. Walaupun saya tidak tahu kepastiannya, dinosaurus dan lain sebagainya. Nah, cuma begini yang menjadi pertanyaan. Ketika kita menikah dan kita punya anak, itu ternyata ada tujuan mulia. Bukan hanya sekedar berlangsungnya kehidupan, bukan. Kalau berlangsungnya kehidupan, banyak keberlangsungan kehidupan. Tapi yang diinginkan oleh Allah, berlangsungnya kehidupan yang seperti apa? Berlangsungnya kehidupan, apakah kehidupan seperti orang orang komunis misalnya gitu, atau berlangsungnya kehidupan seperti kaum muslimin? Maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberlangsungan anak kita, keturunan kita, adalah keberlangsungan ibadah kepada Allah. Karenanya Nabi Zakaria alaihissalam ketika
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya alasan. Alasan keberlangsungan. Kenapa Nabi Zakaria memohon kepada Allah di dalam doanya yang sangat fenomenal, ya, di saat beliau sudah sangat sepuh, sudah tua, bahkan lebih sepuh dari kita, ya, sudah bongkok, jalannya sudah bongkok, wasta'ala ar-ra'syu syaiba, dan sudah ubanan, ya. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, terhadap berdoa kepada engkau kami tidak pernah putus asa. Berdoa untuk apa? Dikaruniai anak. Fahabli min ladunka waliyya, maka karuniakan kepada kami anak keturunan yang bisa melanjutkan keberlangsungan hidup. Tetapi alasan yang menarik dari Nabi Zakaria adalah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anak ini nanti ya Allah yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Jadi ada visi, Pak. Ketika kita punya anak itu, ada maksud. Bukan hanya sekedar anak kita itu ada. Nanti yang melanjutkan perusahaan, yang melanjutkan masjid ini. Nah, jadi ada visi. Tapi bukan perusahaan. Visinya adalah siapa nanti yang akan menyembahmu. Ya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau kata Nabi di dalam surah Al-Baqarah, wassabihi Ibrahim, apa namanya, berwasiat, ya, banihi wa Yaqub, Ibrahim banihi wa Yaqub, berwasiat kepada anaknya dan juga kepada Yakub. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Siapa nanti yang akan berwasiat kepadaku setelah ini? Yang menyembahku setelah ini, mohon maaf. Jadi ada visi di dalam keluarga kita bahwa anak kita ketika kita apa namanya istilahnya mempunyai anak, maka tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanggaan terbesar dari anak kita adalah saat anak kita bisa bersujud, kemudian datang ke masjid, ikut sholat, dan lain sebagainya. Ya, kan sekarang kalau beda, Pak, ya, kalau bangga, kalau anak saya sudah diterima kerja di mana, kalau anak saya sudah punya pangkat, kalau anak saya sudah usahanya sukses, itu membanggakan orang tua. Tapi itu sementara. Ya, nanti ketika sudah betul-betul sepuh, ketika kebanggaan yang terjadi adalah kebanggaan terkait dengan urusan dunia, bukan kebanggaan terkait dengan ibadah kepada Allah atau ketaatan kepada Allah, maka yang terjadi adalah kesusahan. Jadi kisahnya ada seorang nenek-nenek gitu, Pak, ingin nguji anak mantunya. Ingin nguji anak mantunya, kemudian nenek-nenek ini datang ke rumah si anak yang sudah berkeluarga dengan mantunya di rumah tersendiri. Lalu nenek ini tidur, Pak. Tidur di kamar gitu. Kemudian dia menumpahkan air di kasur. Lalu dia bilang kepada anaknya, aku tadi ngompol. Ya, maka dilihat respon anak dan mantunya. Ya. Jadi untuk mengetahui, boleh ditiru ini, Pak. Jadi ingin ngetes kayak apa sih sebenarnya penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Maka ngompol. Maka yang terjadi setelah ngompol, anak yang pertama marah-marah, Pak. Wah, apa ini udah tua dan lain sebagainya. Ini kasur mahal dan sebagainya. Nah, ini nggak bisa ini. Pindah ke anak yang lain, ke anak nomor 2. Sama, Pak. Mantu perempuannya ngomel-ngomel dan suaminya diam. Tidak membela ibunya. Ini hati-hati. Ya. Enggak membela ibunya. Diam. Artinya suaminya sudah kalah dari sisi qawwam atau kepemimpinan di dalam keluarga. Nah, anak yang ketiga datang kepada anak yang ketiga yang paling miskin waktu itu. Ceritanya
Kemudian yang terjadi adalah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Anak ini paling miskin. Tetapi anak yang perempuan, mantu perempuan ini soleha. Kemudian diberitakan, aku ngompol. Gak apa-apa bu, gak apa-apa. Biar kami nanti jemur. Dulu kami sering lebih ngompol daripada ibu, gitu ya. Ya, anak ibu ini yang laki-laki ini pasti sering ngompol dulu. Ya. Dan ibu tidak pernah marah ketika anak-anaknya ngompol dulu di pangkuannya. Sekarang cuma ibu ngompol, udah, gak apa-apa kami. Apa Pak? Setelah terjadi begitu, di sini aku akan diam, tinggal dalam hatinya. Lalu dikumpulkan anak-anaknya. Lalu si ibu ini nanya ke si anak terakhir itu, nak, aku punya teman mau beli gelang, cuma seumuran kamu. Coba ukuran lenganmu kayak apa? Dibelikan Pak, gelang. Aku nanti akan antar aku ke pasar mau beli gelang emas dan lain perhiasan. Teman kemarin pesan seusia kamu, orangnya persis seperti kamu. Setelah itu dikumpulkan Pak, dikumpulkan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Anak-anakku, aku kemarin sengaja datang ke rumah-rumah kalian, ingin melihat respon kalian. Seperti apa sebenarnya penghormatan kepada kedua orang tuanya, ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sebenarnya tidak ngompol. Aku hanya menumpahkan air. Dan hari ini aku putuskan hari-hari terakhirku bersama anakku yang paling karena dia responnya sangat bagus, ketaatannya kepada Allah sangat bagus, dan ini aku sudah belikan emas kepada anakku, dan aku akan menghabiskan hidupku di itu Pak. Kalau kita visinya visi akhir, jadi anak mantu kita ketika dididik dengan baik menjadi anak-anak yang soleh. Tetapi bukan itu sebenarnya tujuan kita. Ketika kita mendidik anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah, tujuan kita bukan supaya anak kita berbakti kepada kita. Apa tujuannya? Ya tujuannya supaya anak kita menyembah Allah. Karena kalau sudah menyembah Allah, taat kepada Allah, pasti berbakti kepada kedua orang tua, pasti Pak. Kalau anak taat, ya taat kepada Allah. Ada loh Ustadz, anaknya rajin sholat tapi nggak berbakti kepada orang tua. Dia berbakti cuma kadarnya tidak sebagus yang ada. Karena barangkali mindsetnya atau cara berpikirnya beda-beda. Maksud saya kalau dia tidak taat kepada Allah, lebih durhakanya lebih besar nggak? Lebih dahsyat gitu ya. Artinya masih mending taat, sholat, rajin. Tapi mungkin kata-katanya kasar dan lain sebagainya. Itu kalau nggak sholat tambah kasar lagi. Jadi masih perlu disyukuri. Artinya kita memandang kepada anak itu adalah memandang seperti pandangan Nabi Zakaria atau Nabi Ibrahim kepada anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang menyembahku setelah aku meninggal? Menyembah Allah setelah aku meninggal. Mohon maaf. Atau seperti Nabi Zakaria, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Anak yang nanti mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Apa yang diwarisi dari keluarga Nabi? Yang diwarisi dari keluarga Nabi adalah ketaatan kepada Allah. Yang diwarisi dari keluarga Nabi adalah memakmurkan masjid. Yang diwarisi oleh keluarga Nabi adalah ilmu. Yang diwarisi oleh keluarga Nabi adalah dakwah. Maka anak kita dimanapun dia bekerja harus mewarisi ini Pak. Bukan berarti harus jadi ulama semua atau jadi ustadz. Tidak. Tetapi menjadi orang yang taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena ternyata dakwah tidak hanya didominasi ustadz, enggak. Ya. Banyak orang-orang orang-orang yang masuk Islam justru bukan karena dari ustadz, tetapi karena dari pedagang, dari tukang sate dan lain sebagainya. Yang barangkali nyate di mana orang Madura jadi tukang sate di
di Papua misalnya. Lalu dia menjadikan sebab pembeli satenya masuk Islam. Nah, itu kan bagian dari itu. Oke. Kemudian berikutnya wafihi, dan di dalamnya adalah talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi taktsiri min babi man bihi mubahat, dengan memperbanyak keturunan. Jadi salah satu yang membuat bangga Rasul adalah banyaknya keturunan, dan ini tidak cocok sebagian orang perkotaan. Orang perkotaan punya anak 2 udah cukup gitu ya. Mikir nanti kuliahnya, mikir nanti sekolahnya. Padahal kalau di kampung, Pak, nenek-nenek kita dulu ya, itu rumahnya besar ya, dan penghasilnya nggak jelas. Penghasilannya nggak jelas, anaknya banyak. Nah, salah satu anaknya mungkin kita, gitu ya. Benar nggak? Salah satu anaknya adalah kita, gitu yang duduk di sini. Ya. Penghasilnya nggak jelas, pendidikannya rendah. Iya. Pendidikannya rendah, penghasilannya nggak jelas, rumahnya luas, anaknya banyak, dan anaknya sukses. Salah satunya kita mungkin ya. Artinya apa? Jemaah sekalian. Nah, berkebalikan dengan orang perkotaan, berpendidikan tinggi, sarjana, S2, S3, anaknya 2. Kalau orang desa bawa 1 truk itu masih bisa nginep, Pak. di rumahnya. Kan kalau dulu kalau rumah saya di kampung itu ada ruang tamu yang sangat besar. Ruang tamu yang sangat besar itu kalau 1, 10, 20 orang masih bisa datang. Gitu. Dan nginep berhari-hari. Kalau dulu bertamu itu nginep berhari-hari. Berhari-hari. Seminggu. Kalau kami dulu saya dari Madura, Pak. Ikut kakek ke Jawa itu datang ke Jawa itu 1 bulan, Pak. Pindah dari rumah ini 3 hari di satu rumah, kemudian pindah ke rumah yang lain. Itu lama, Pak. Dan kami berangkat sekeluarga, banyak. Begitu juga saling berkunjung. Dan mereka enjoy gitu. Hutangnya tidak banyak, ya. Penghasilannya nggak jelas, anaknya banyak, pendidikannya rendah. Berkebalikan dengan orang kota, pendidikannya tinggi, kemudian anaknya sedikit. Nah, kalau sudah sedikit sekarang ya dinikmati aja, Pak. Ya. Cuma mindsetnya ke depan kepada anak-anak kita itu dirubah. Ya. Anaknya sedikit, kemudian apa? Rumahnya kecil, ya nggak cukup. Didatangi 1 rombongan dari kampung nggak cukup, Pak. Dan mikir, Pak, ini nanti kalau nginep 3 hari kasih makannya gimana? Gitu. Orang kampung nggak pernah mikir. Nah, itu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tawakalnya atau rasa keterhubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dulu nggak tahu cara mendidik anak yang benar, tapi dia hanya tahu cara berdoa kepada Allah. Dia tahu cara memohon kepada Allah. Iya. Cara parenting nggak ngerti, Pak, parenting, Pak. Orang tua kita dulu. Makanya dan itu dirasakan ketika sudah tua, betapa bangganya mempunyai anak banyak itu. Ketika sudah sepuh. Dan alhamdulillah saya dulu, mindset ini terpasang ke saya dan juga keluarga. Waktu awal-awal nikah itu saya ngomong, Dik, kalau bisa sesuai dengan karunia Allah, kita punya anak banyak. Karena ngurus anak 1 dengan anak 5 itu sama. Sama nggak, Pak? Ibu-ibu sama nggak ya? Ngurus anak 1 dengan anak 5. Karena kadang ngomongnya begini, Ustaz, ngurus anak 1 itu susah gitu. Apalagi ngurus anak 5. Sebenarnya sama, ngurus anak 1 dengan 5 sama. Sama-sama susahnya. Gitu. Lah iya, sama-sama susahnya. Maka mending sesama susah dibanyakkan sekalian. Sekali susah, selesai.
Gitu ya. Sekali susah selesai. Makanya kalau bisa di umur semuda mungkin, ya, misalnya nikah 25, ya dengan jarak lah tentunya, tiap 2 tahun kan paling bagus 2 tahun Pak. Menurut penelitian rahim wanita itu akan normal ketika sudah 2 tahun. Ya. Kalau di bawah itu nanti akan terjadi ini. Dan itu alhamdulillah Allah karuniakan 5. Ya. 6 kemarin, ada 1 meninggal. Kemudian itu yang penting. Wa fihi talabut tabarruk bidu'ail walad as-salih. Dan ini salah satu bentuk kata pengarang di sini, salah satu talabut tabarruk, ngalap berkah. Iya. Dengan anak itu kita ngalap berkah bahasanya. Ngalap berkahnya anak soleh. Kita dengan memperbanyak ngalap berkah. Apa yang dia ngalap berkah? Berkah apa? Berkahnya anak soleh. Iya. Wasyafa'ah bimautil walad as-saghir. Dan juga ngalap berkah dari syafaatnya anak-anak kecil yang meninggal saat, misalnya di antara anak kita ya Pak ya, meninggal saat baru lahir. Ya, saat baru lahir. Maka kita sebenarnya ngalap berkah dari banyaknya anak, kemudian di antara dari banyaknya anak itu ada yang meninggal, maka sebenarnya kita sedang ngalap berkah dari, kalau dari yang hidup, dari anak yang soleh, yang tadi taat. Kalau dari yang mati, kita ngalap berkah dari syafaatnya anak-anak kecil yang meninggal. Karena anak kecil yang meninggal itu nanti simpanan dari orang tua. Dan alhamdulillah saya juga dapat simpanan itu. Ya. Waktu itu lahir dalam kondisi tidak normal. Jantungnya itu lemah. Dan harus dibantu alat kecilan. Kata dokter waktu itu, ini Ustadz bisa bertahan dibantu alat, cuma harganya 6 juta per hari. Per hari. Saya mikir, salah satu, ini berapa bulan biasanya Bu? Ya lama Ustadz. Satu bulan itu sudah 180 juta. Waktu itu nggak punya pandangan. Akhirnya saya keluar ilmu tawakalnya begini. Umur manusia itu sudah ada batasnya. Iya. Dokter, saya tidak punya untuk ini. Saya sudah ikhtiar maksimal saya akan membacakan, saya akan ngaji memohon kepada Allah di samping anak ini. Saya akan ngaji memohon kepada Allah di samping anak ini. Kalau anak ini masih panjang umurnya, maka dia pasti akan hidup. Ya. Tanpa dibantu alat pun pasti akan hidup. Entah kehidupannya seperti apa. Tapi kalau anak ini waktunya memang tidak lama, maka dibantu dengan alat apapun pasti akan meninggal. Dan qadarullah Pak, baru 1 jam saya ngajikan, saya meninggal. Jadi tidak kuat fisiknya. Dan memang begitu Pak. Jadi apa istilahnya? Umur takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah umur. Jadi misalnya sekarang ada kena orang wabah corona. Ya. Meninggal. Aslinya bukan meninggal karena corona. Aslinya karena waktunya sudah sampai. Loh Ustaz, karena mati karena corona. Sebab kematian bisa banyak. Bisa karena corona, bisa karena terbalik kapalnya di Gilimanuk, gitu. Bisa karena masuk nyemplung pesawatnya ke lautan. Banyak sebabnya. Tetapi yang jelas yang menjadikan sebab itu terjadi adalah karena waktunya. Waktunya. Terus kalau begitu apakah kita tidak perlu berusaha untuk hati-hati dari corona? Wajib hati-hati. Untuk apa Ustaz? Agar sehat. Jadi sehat sampai jadwal kematian kita. Itu yang harus diikhtiarkan. Bukan supaya kita terhindar dari kematian. Bukan Pak. Terus dokter itu berusaha untuk memacu jantung. Kalau memang sudah jadwal.
Dia itu berusaha agar orang ini bisa sehat, bisa ini. Kalau memang jadwalnya masih ada, dibantu. Ya, diusahakan agar tetap menjadi sehat. Untuk apa sehat? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling penting. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wasihhatika qabla saqamika. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Supaya apa sehat? Supaya ibadahnya lebih maksimal dibanding orang sakit. Makanya kita berlatih, berolahraga bukan supaya bangga-banggaan fisik kita sehat, bukan. Lalu berhenti. Supaya kita tetap bisa maksimal di dalam beramal dengan nikmat sehat itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, wa min fawaidin nikah at-tahassun minasyaiton bidaf'i ghawaidis syahwat. Orang menikah, maka ini perlu disyukuri, Pak. Ya. Kalau kita menikah yang dengan sebab menikah itu kita terhindar dari zina, maka bersyukur kepada Allah dengan sebab menikah itu. Walaupun misalnya pasangan kita itu sangat buruk. Karena seburuk-buruknya pasangan itu kan masih bisa kelonan, Pak. Masih bisa kan? Masih lah ya. Masih bisa, Pak. Saya kemarin ke Sapekan. Ke pelosok, Pak. Itu pulau kecil, Pak. Pulau Pegerungan namanya. Itu listrik itu hidup kalau dari jam 5 sampai jam 10 malam. Jadi kalau dari pagi, setelah itu nggak ada listrik, Pak. Jadi jangan ditanya kulkas, nggak ada mobil, Pak. Ya, nggak ada mobil, yang ada sepeda motor. Itu ada bapak-bapak saya pijet, Pak, badannya masih kuat. Masih kuat, Pak. Masih kuat. Cuma istri saya yang nggak kuat. Nggak kuat kenapa? Ini sudah sepuh. Sudah tua. Tapi alhamdulillah Ustaz, istri saya pengertian. Walaupun dia sudah ini tetap ngelayani. Artinya menjaga terjaga dari perbuatan zina. Makanya orang kalau banyak bersyukur di dalam keluarga itu akan gampangan, Pak, istilahnya. Akan banyak memaafkan. Akan banyak mentolerir kekurangan-kekurangan pasangan kita. Makanya dalam agama kita, misalnya di dalam Al-Quran surat At-Taghabun, itu Allah memberikan resep di dalam keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian itu fitnah. Jadi ayat ini terkait dengan salah seorang sahabat Nabi yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, ingin menemui Nabi. Lalu anaknya dan istrinya keberatan. Aku nanti ditinggalkan gimana? Dengan siapa? Dan lain sebagainya. Artinya keberatan melindungi Nabi, menemui Nabi. Di bab yang lain diceritakan ada orang yang mau berjihad. Ada dua versi. Mau berjihad, mau berdakwah. Kemudian istrinya ngomong, aduh, aku ditinggalkan dengan siapa? Jangan berangkat jihad. Nanti kalau kamu mati gimana? Gitu ya. Nah, ini lalu turun ayat ini. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya dari pasangan-pasangan kita itu bukan fitnah, aduwan lakum, mohon maaf, musuh bagi kalian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, musuh bagi kalian. Jadi ada musuh yang memang zatnya musuh, yaitu setan. Ada musuh yang secara pribadi bukan musuh, Pak. Tetapi secara perbuatan dia musuh. Yaitu pasangan-pasangan kita. Secara pribadi istri kita bukan musuh. Bukan musuh kita.
Anak kita bukan musuh kita. Tetapi secara amal, ada amal-amal dari anak kita, dari pasangan kita, yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai musuh. Nah, ini penting. Jadi jangan dianggap bahwa istri itu musuh. Seperti statusnya musuh setan dengan setan dengan manusia. Oke. Fahdharu, maka hati-hatilah. Ya, anak kita misalnya mau berinfak gitu ya. Kita mau berinfak, laki-laki mau berinfak, jangan gitu ya. Nah, itu berarti perbuatannya menjadi musuh gitu ya. Mau membantu mengirim mertua atau ngasih kepada orang tua. Ya. Lalu oleh istri kita, weh, kamu lebih perhatian siapa? Aku atau dia? Gitu ya. Nah, itu tuh perbuatannya musuh, Pak. Ya. Fahdharu, maka hati-hatilah kalian. Hati-hati. Iya. Laki-laki, makanya penting ini bagi kaum wanita. Saya sering memberikan nasihat, kalau terutama nasihat pernikahan. Wanita solehah pantang bermasalah dengan mertuanya, terutama mertua perempuan. Iya. Wanita solehah pantang bermasalah dengan mertuanya, terutama mertua perempuan. Kalau mertua perempuan bermasalah dengan kita, nggak masalah. Ya. Tetapi kalau kita yang bermasalah dengan mertua perempuan, terutama mantu perempuan maksudnya. Mantu perempuan bermasalah dengan dengan orang tua kita. Itu pantang bagi wanita solehah. Kenapa? Karena wanita solehah itu pasti akan mendorong suaminya mentaati ibunya. Pasti akan mendorong suaminya mentaati dan menghormati orang tuanya. Jadi kemarin ada orang nanya, Pak, Ustadz, suami saya ini Ustadz nggak jelas penghasilannya. Sangat pelit sekali. Tapi sama orang tuanya Ustadz, Masya Allah tadi. Apapun yang diminta di ini kan. Apa kata dia? Ditanya balik. Sebentar, Bu. Ibu nafkahnya masih cukup enggak? Alhamdulillah Ustaz cukup. Ya. Kebutuhannya semua pendidikan anaknya dicukupi enggak? Alhamdulillah cukup. Terus apa yang belum dicukupi? Ya Ustaz, kebutuhan saya juga butuh ini, butuh itu gitu ya. Tapi suami saya Ustaz, Masya Allah Ustaz enggak peduli gitu. Tapi kalau untuk ibunya Ustaz, wah. Nah ini Bu ya, hati-hati lah Bu. Apa kata Ustaz? Bertakwalah ibu kepada Allah. Dan bersyukurlah punya suami yang hormat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang punya ibu, Pak, ini boleh ditiru teman saya. Ada seorang ustadz ya. Itu kalau ibunya sudah ngomong, "Nak, ada duit enggak?" Itu langsung ATM-nya, nomornya dikasihkan. Silakan Bu ambil berapa saja. Kalau di dalam dompetnya itu diberikan. Monggo Bu, merem gitu. Ambil merem kata dia. Merem kata dia, ngambil aja. So, diriku dan hartaku itu punyamu Bu gitu. Tapi kalau untuk istrinya, dijatah. Benar Pak. Benar. Diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ini nggak nyaman memang sama istri. Nggak nyaman. Tetapi sikap seperti inilah yang ibu, istri kita, wahai ibu, Anda juga nanti akan diperlakukan begitu sama anaknya. Iya kan? Oke, kita dibatasi oleh suami kita, tetapi nanti kita akan dihormati oleh anak-anak kita. Anaknya juga akan ngomong, ini Bu, merem Bu, gitu. Makanya istri itu di dalam tanda kutip dikekang. Di dalam keluarga, dia harus taat kepada suaminya. Tetapi di bawah istri itu, di bawah telapak kakinya, ada surga untuk anak-anaknya. Jadi di satu sisi dia dibatasi, tapi di satu sisi penghormatan paling besar adalah kepada wanita, kepada ibu. Makanya ibu itu harus banyak bersyukur. Yang penting kewajiban, kewajiban suami
nafkah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sudah dicukupi, sudah. Bantu kalau bisa itu bantu suaminya untuk menghormati mertua. Nah, menghadapi istri ini, menghadapi anak ini, kata Al-Quran, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Menghadapi cerewetnya istri, ini sudah sampai. Ya. Masuk ya? Masuk dulu ya. Nah, kita tadi bunyi tulu Pak ya, bukan? Belum ya? Nanti kita tulu, setelah tulu 10-15 menit sholat syuruk ya, atau sholat duha bahasa istilahnya. Oke. Supaya dapat nilai haji dan umroh. Eman loh Pak. Gitu ya. Pengajian langsung pulang kan eman. Mending tunggu beberapa menit, habis itu sholat dua rakaat. Oke. Nah, begini, menghadapi ini juga bagi wanita, juga bagi laki-laki. Menghadapi perilaku sifat manusiawi pasangan kita. Ini resep dalam Al-Quran. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. 3 ini Pak. Kalau kita bermaaf, kan kita kadang-kadang emosian Pak di dalam rumah tangga itu. Sedikit ngomong langsung direspon tidak baik. Ya, langsung sesak nafas kita. Atau juga ibu juga menghadapi suami masakannya tidak dipuji atau langsung sesak. Maka menghadapi keburukan pasangan-pasangan itu dalam Al-Quran adalah upgrade ruang hatinya. Perluas ruang hatinya. Yang dalam bahasa Al-Qurannya adalah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir. Jika engkau maafkan, engkau marah betul, pingin ngomong, ya, tapi engkau tahan sehingga tidak membalas, bahkan dihapus, dianggap tidak ada orang yang ngomong jahat atau jelek. Wa in ta'fu wa tasfahu, ya, engkau lewati, tidak dianggap atau dikuatkan, dimaafkan. Wa taghfiru, engkau ampuni, dongkol tetapi dimaafkan. Ya, bedanya al-afu dengan al-maghfirah itu bedanya. Kalau al-afu itu dianggap tidak ada dan tidak ada, artinya dihapus dari catatan. Makanya dalam doa apa Pak itu Pak? Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau afun, maha menghapus catatan. Jadi kalau kitab ini Pak kan ada catatannya. Nah itu kosong. Jadi kita berbuat salah tetapi dikosongkan, disetip. Nah, berarti wa in ta'fu, kalau kita ada pasangan kita berbuat salah, itu langsung di delete. Tapi di delete kalau di HP itu masih ada bekasnya Pak ya? Iya, ada bekasnya. Nah, kalau masih ada bekasnya, itu namanya al-maghfirah. Jadi catatannya ada, tetapi tidak disiksa oleh Allah. Kalau yang pertama catatannya tidak ada, maka tidak disiksa. Tapi kalau yang kedua, catatannya ada, tetapi kalau diterapkan ke keluarga gimana? Kalau yang pertama, ngomong begini, itu nggak membekas di kita. Iya. Dianggap nggak pernah. Nah, itu kalau hatinya luas, Pak. Yang kedua, membekas, Pak. Membekas, tapi kita tidak membalas. Ya, tidak membalas, memaafkan. Nah, itu. Nah, di dalam Al-Quran itu ibaratnya begini. Ini ada air putih ya. Ada air putih begini, Pak. Kalau saya ngambil debu tanah, saya masukkan, berubah nggak warnanya? Berubah ya? Berubah. Tapi kalau debu ini saya lempar ke lautan, berubah nggak warna lautan?
nggak berubah. Kenapa? Karena saking luasnya. Sama, ketika kita di dalam rumah tangga, ada sedikit istri kita atau pasangan kita, suami kita, ngomel dan menyakiti kita. Menyakiti, tidak membuat enak kita. Berubah enggak? Kalau berubah berarti ruang hati kita masih sempit, Pak. Nah, jadi belum bisa mempraktekkan ayat tersebut. Tadi artinya kalau masih sering terganggu oleh sifat-sifat pasangan kita, itu berarti ruang hati kita sempit. Makanya Rasul SAW satu hari ketika sedang bersama sahabat yang lain, ada budak yang mengantarkan makanan dari istri beliau yang lain. Ada Sayyidah Aisyah. Lalu makanan itu diambil dan dibanting. Apa kata Rasul SAW? Beliau tidak terganggu. Tapi kata beliau cuma mengucapkan begini. Kalau kita gimana Pak? Jadi di depan tamu, ada tamu, ya. Kemudian istri kita ngomel-ngomel gitu ya. Bahkan membanting piring. Nah, coba kata Rasul apa Pak? Ibumu sedang cemburu. Cuma gitu aja. Ibumu sedang cemburu. Sudah selesai. Nggak ngomong apa. Nah, karenanya orang yang luas hatinya itu, kalau dia sedang bermasalah, misalnya nyampe di hatinya, maka dia pasti akan diam. Dia akan praktekkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dia praktekkan itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata baik atau diam. Kira-kira orang dalam kondisi emosi itu bisa berkata baik nggak? Nggak bisa, ya pasti keluar kata-katanya itu vibrasinya, energinya itu negatif. Pasti berat, walaupun kata-katanya. Makanya dalam kondisi seperti itu diam. Sama, ini bisa dipraktekkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Lagi marah sama suami, lebih baik diam. Kalau pas lagi marah sama istri, lebih baik diam. Tetapi ada kadang-kadang yang membuat kita tidak diam itu ada filosofi yang salah Pak. Ustadz itu kalau nggak dilepaskan, Ustadz itu bikin penyakit. Bener nggak? Marah itu kalau nggak dilepaskan, diomongkan bikin penyakit. Kira-kira lebih berpenyakit mana Pak? Dilepaskan atau diempet? Oh dilepaskan. Dilepaskan itu tambah berpenyakit atau selesai? Tambah berpenyakit Pak. Istrinya membalas, tambah membalas. Nah gitu ya. Nggak selesai-selesai. Ya. Makanya diam empet. Jadi penyakit Ustaz. Iya. Tapi nanti lama-lama hilang. Nah, ketika sudah reda baru ngomong. Iya. Makanya orang lagi marah itu kan disuruh bergerak Pak. Iya kan? Kalau engkau duduk, berdiri. Iya. Berdiri, duduk. Iya. Makanya orang yang marah, ngamuk sama lemari, setelah itu selesai kan? Benar. Tapi setelah itu menyesal. Iya kan? Orang ngamuk, ini setelah sedang marah, itu kan pelampiasan dengan gerak. Dan habis bergerak selesai, lemes selesai. Tiba-tiba sadar. Makanya orang yang marah itu disuruh pindah tempat duduk, pindah posisi dan lain sebagainya. Itu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Di-upgrade ruang hatinya agar bisa melewati masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga. Maka itulah yang dianjurkan oleh Rasul dalam Al-Qur'an, dalam petunjuk Al-Qur'an ketika kita menghadapi pasangan kita. Orang yang sering cekcok itu karena ruang hatinya sempit. Dikasih sedikit omongan langsung nancep di hatinya. Langsung berubah air mukanya. Makanya orang yang bisa begitu dilatih dan itu butuh latihan. Dan itu bisa dipakai kaidah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa latihan upgrade
kesabaran itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam begini, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa berniat bersabar, ya, dengan berlatih bersabar, yatasabbar, terus berlatih bersabar, maka yusabbiruhullah, Allah akan jadikan dia sebagai penyabar, pasti sabar. Pasti bisa mengupgrade ruang hati kita. Baik, insya Allah itu kurang lebihnya maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan menjadikan kita semua mengambil faedah dari apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah pertanyaan Pak ya, sudah ya. Insyaallah cukup. Langsung kita sudah tunduk dan sudah bisa salat ya. Baik. Belum ya? Sudah. Dan yang di rumah juga, mudah-mudahan terima kasih yang hadir melalui Zoom. Ada 30 peserta orang, lebih banyak dari yang di masjid. Mudah-mudahan karena WFH. Insya Allah. Ini baru tulu. Tapi tulunya biasanya di jam 6 kurang 10. Mestinya sudah ya. Sudah ya? Atau jamnya nggak cocok? Subuh. Ya, subuh. Oh iya. Terbit jam 5.42. Sudah, Pak? Iya. Jam 5.42. Sudah. Biasanya 10-15 menit setelah itu. Ya, 42 berarti ini sudah 50, enggak? 52. Sudah pas. Di sini.